Ya, shalom semuanya. Shalom Opung. Ya, kami senang Opung datang ya. Ya, saudara kita akan mulai ibadah. Selamat datang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jemaat Hati Kudus. Amin. Silakan duduk. Ibadah doa puasa sehati 27 Februari 2024 Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Perumna 1 Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa di sorga Maha Mulia, kami bersyukur dan berbahagia atas panggilan-Mu melalui ibadah doa puasa sehati ini. Layakan kami untuk beribadah dengan sungguh sebagai ungkapan rasa hormat kami kepada Bapa di sorga. Hadirlah di tengah-tengah kami dalam urapan kasih Bapa, dalam kemahakudusan Tuhan Yesus, dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Raja semesta. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Kami datang di siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan syukur kami dalam pujian dan penyembahan kami. Biarlah Engkau saja Tuhan Yesus yang tinggi kami kemuliakan. Hanya nama-Mu Tuhan yang disanjung. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pengurapan-Mu turun atas tempat ini, atas saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah. Lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku
Terpujilah namamu di surga, yang sangat kami hormati, yang sangat kami puji dan kami sembah. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, memberikan kesempatan kepada kami yang ada di sini boleh memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengasihi Engkau. Itu oleh karena pengurahan-Mu Bapa, oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang besar kami semua. Terima kasih Bapak Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sudah memuji-Mu, menyembah muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar pujian penyembahan kami ini boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami rindu Engkau selalu dimuliakan, selalu ditinggikan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Dan saatnya kami membaca firman-Mu Bapa. Berikan yang menguduskan setiap kami, memberkati setiap kami. Berkati ya Tuhan firman-Mu ya Bapa, yang Engkau sendiri yang memberikan kami firman-Mu, kehidupan kami hanya daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala apa yang sudah kami terima daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman-Mu yang di sini maupun ya di online Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Tuhan Yesus, lalu membawa Tuhan Yesus dan menyerahkan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Tuhan Yesus. Pilatus bertanya pula kepada Tuhan Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?"
Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Tuhan Yesus karena dengki. Tetapi iman-iman kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Tuhan Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tuhan Yesus diolok-olok. Kemudian serdadu-serdadu membawa Tuhan Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Tuhan Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepada Tuhan Yesus, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Tuhan Yesus dan dengan suruh buluh dan meludahi Tuhan Yesus dan berlutut menyembah Tuhan Yesus. Sesudah mengolok-olokkan Tuhan Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripada Tuhan Yesus dan mengenakan pula pakaiannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander, dan Rufus yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Mereka membawa Tuhan Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyelipkan Tuhan Yesus, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika Tuhan Yesus disalibkan, dan alasan mengapa Tuhan Yesus dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Tuhan Yesus diselipkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan Tuhan Yesus dan seorang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Tuhan Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan Tuhan Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak diselamatkan. Tidak dapat ia selamatkan." Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mencela Tuhan Yesus juga.
Tuhan Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Tuhan Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Tuhan Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Tuhan Yesus dan melayani Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama ya. Tuhan Yesus dikuburkan. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Tuhan Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Tuhan Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan Tuhan Yesus di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Haleluya. Amin. Ya, kita nyanyi dulu. Filipi 4 ayat 13, ada yang tahu? Allahku, ya Bu. Segala perkara akan kutanggung dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tahu ya lagunya? Di dalam Dia yang memberikan
ini ayat 13. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ada lagi? Apa tuh? Ayat 4 itu, Bu. Ya, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Sekali lagi aku mengatakan bersukacitalah. Sudah tahu jemaat di Filipi itu jemaat miskin secara materi. Mereka bersukacita. Bahkan kalau saudara baca, mereka bisa juga berbagi sama Paulus. Ya. Nah, jadi saudara bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal hati kita. Saudara. Kita mengucap syukur kalau jemaat di GBRT Kudus juga boleh berbagi, ya, berbagi satu dengan yang lain, berbagi buat pekerjaan Tuhan, berbagi buat keperluan pendeta, semuanya kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, saudara, minggu lalu kita merenungkan bahwa Yesus itu adalah Raja. Jadi dia akan menentukan orang masuk neraka atau masuk surga. Tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan Yesus, maka janji-janji Tuhan itu digenapi, anugerah itu sampai pada kita semua. Ya, sebab dari pihak Tuhan sudah 100%. Ya, tinggal dari pihak kita ini yang merespon. Ada yang merespon biasa-biasa saja, bahkan ada yang menolak. Tetapi saya berharap kita semua merespon dengan maksimal. Amin. Sebisa kita mesti merespon karena Tuhan sudah memberi 100%. Semuanya jaminan dari Tuhan Yesus. Ya, saya nggak setuju juga kalau ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa percuma baca Alkitab kalau bla bla bla. Nggak ada yang percuma, saudara. Ya, justru baca Alkitab nanti akan merubah hidup kita. Ya, makin kita baca Alkitab, makin kita dirubah sama Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala perkara, berapa katanya segala? Artinya nggak ada yang enggak, semuanya harus kita tanggung di dalam Tuhan Yesus. Ya, ngomong-ngomong kita sudah segalanya belum ditanggung di dalam Tuhan Yesus? Ya, yang di online ditutup aja ya. Haleluya. Udah belum? Dari yang kecil coba. Kalau ibu-ibu mau masak, tanya Tuhan dulu enggak? Masak apa Tuhan? Ya. Kadang-kadang nanya suami, masak apa? Sayur asem, sayur bening aja Pak ya. Mau ditawar lagi saudara. Ya. Saudara, segala perkara itu semuanya sebenarnya. Semuanya. Ya, sampai sekecil-kecilnya saudara harus punya komunikasi dengan Tuhan. Artinya nanti kita berkomunikasi dengan Tuhan 24 jam itu. Baik siang, malam, kan kita menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, tanyakan pada Tuhan Yesus, maka saudara percaya enggak? Yang dikatakan Tuhan Yesus itu pasti yang terbaik. Ya, enggak ada yang enggak baik, semuanya. Tentunya saudara, ketika kita mau ikut Tuhan Yesus, maka kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Namanya kita ikut Tuhan Yesus. Kebanyakan Tuhan Yesus suruh ikut kita. Nah, kita mau apanya? Ikut ya Tuhan, kau di belakang. Enggak gitu saudara. Karena apa? Dia yang lebih tahu. Dia yang bisa, dia yang berjanji, dia yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Ya, kalau kita berjanji, ya, kadang kita nggak sanggup. Ada seorang kawan, saudara, yang kalau ketemu sama saya pasti dia berjanji. Pak Darius, nanti saya bawakan ini ya, saya belikan ini ya, nanti saya begini ya. Tapi nggak pernah terbukti. Itu manusia, maklum ya. Tapi saudara tahu nggak, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Nah tapi saudara, penggenapannya itu adalah sesuai waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percaya waktu Tuhan yang terbaik. Kalau orang minta sembuh, waktunya Tuhan dong. Amin. Jangan ngotot. Tuhan pokok kayak aku sembuh. Ya, memang saudara kadang Tuhan genapi karena firman-Nya, tetapi nggak etis. Contohnya tuh, Tuhan aku klaim janjimu Tuhan. Lo tahu namanya klaim? Aku protes Tuhan. Ya nggak sopan saudara ya. Jadi mari kita percaya, boleh seperti itu tapi katakan dengan iman. Tuhan Yesus, aku beriman. Pasti aku sudah disembuhkan. Amin. Ya. Jadi dengan begitu Tuhan punya cara untuk menolong kita. Memang selalu Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Keren ya. Dan bisa menawari nih. Kamu maunya apa? Aku mau sembuh, rabuni supaya aku dapat melihat. Ya, oh amin. Melihatlah kamu, ya. Ya, jadi Tuhan tawarkan pada kita, saudara. Tetapi bagi orang percaya, waktu Tuhan itu mari kita percaya yang terbaik. Ya, karena itu firman. Kalau Tuhan katakan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, itu firman. Jadi kita tidak boleh merubahnya menjadi waktu kita. Ya, walaupun menurut kita waktu kita itu waktu yang terbaik. Ya, kita mengucap syukur saudara dalam segala hal kita mau waktu Tuhan yang terbaik. Gereja ini juga saudara kalau diperbaiki, direnovasi, ini nunggu waktunya Tuhan. Masang wallpaper ini jangan dikira saudara tiba-tiba aja ada. Udah berapa lama kami doakan, ya, kami tunggu sampai ada seseorang bilang, Pak aku mau nyumbang buat wallpaper, ya, walaupun ya nggak tahu sudah cukup atau tidak, tetapi ketika itulah ada penggenapannya, ya. Kita melihat juga gini-gini nih penggenapan Tuhan juga. Mari kita belajar percaya, pokoknya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, ya. Kalau kita minta kesembuhan, waktu Tuhan Yesus pasti waktu yang terbaik. Sembuh nggak? Percaya nggak sembuh? Ya pasti saudara. Kalau iman kita tidak jadi goyah, ya kadang-kadang saudara iman kita goyah. Ada satu kesaksian saudara bahwa seseorang minta disembuhkan oleh Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan berdoa bagi dia. Tetapi setelah 6 bulan, kok nggak sembuh ya? Bimbang sesuatu. Lama-lama dia bimbang. Kok sudah 6 bulan, banyak hamba Tuhan sudah berdoa buat saya, kok nggak sembuh ya? Lalu yang diragukan bukan hamba Tuhannya, Tuhan yang diragukan. Ya, akhirnya kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah dia, Pak jangan berdoa ya, percuma. Ya, sampai begitu saudara. Padahal waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Mungkin melalui sakit penyakit Tuhan ingin bangkitkan imannya, ya. Tuhan ingin bangkitkan kesabarannya. Tuhan ingin bangkitkan buah roh di dalam dirinya. Tuhan pengen kita semakin dewasa. Nah, itu juga satu perkara di dalam hidup kita. Apalagi kita ini sebagian yang lansia-lansia ya. Halo. Lansia-lansia kadang-kadang bergantian sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini gitu kan. Tapi sudah percaya di dalam Tuhan Yesus kita sehat sebenarnya. Ya, cuma memang perlu hikmat. Ya, sehat secara roh. Ya, kita perlu hikmat. Contoh begini saudara.
Ya, secara medis kalau kita bangun tidur tengah malam mau ke kamar kecil, saudara nggak boleh langsung bangun. Saudara mesti duduk dulu setengah menit, ya, hitung sampai 30. Lalu saudara duduk, ya, mulai berdiri setengah menit, ya. Lalu saudara boleh ke kamar mandi. Kenapa saudara? Karena darah kita ini waktu rebahan, saudara, ya, sedang tidak aktif. Begitu saudara tiba-tiba berdiri langsung berjalan, itu sebabnya banyak yang jatuh di kamar mandi. Bukan kamar mandinya disalahkan, ya, cara kita saudara minta hikmat daripada Tuhan Yesus, ya. Jadi memang kalau waktu sehat sih orang langsung diri gitu jalan mungkin nggak apa-apa. Tapi waktu darah kita nggak stabil, saudara, bisa jadi masalah. Tuhan memberikan karunia hikmat pada kita, amin. Karunia roh yang pertama, saudara, karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi perlu hikmat, perlu pengetahuan juga buat kita, saudara, ya. Seperti misalkan, ya, secara medis, saudara yang sudah berumur, kalau mau tidur jangan minum yang manis-manis, ya. Karena begitu minum yang manis-manis nggak bisa tidur karena gulanya aktif, gitu. Ya. Ini terbukti, saudara. Nah, itu sebabnya kita minta hikmat daripada Tuhan Yesus. Sebab hikmat itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan juga, saudara, supaya kita bisa melakukannya. Kalau kita pengen diberkati, kita perlu hikmat juga dari Tuhan Yesus. Tuhan, ini ada satu perkara, aku pengen diberkati. Ya, lalu Tuhan ingatkan firman-Nya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ya, kalau mau diberkati, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, maka kita seperti pohon dan seterusnya. Jadi segala perkara dalam hidup ini kita mau tanggung, kita mau lakukan di dalam Tuhan Yesus. Kenapa saudara mau masak aja tanya Tuhan? Ya. Oh gitu ya. Oh. Ya, kenapa saudara? Karena dia selalu bersama-sama kita. Ya. Kalau suami istri ada bersama-sama, pasti istri tanya, mau makan apa Pak hari ini? Ya kan? Tuhan Yesus bersama enggak? Bersama. Jadi saudara juga mesti berkomunikasi. Ya, apa saja saudara kita bisa ngomong sama Tuhan Yesus karena dia hadir, dia sahabat kita, dia saudara kita, ya, dia Tuhan kita, segala perkara, pokoknya semuanya. Saya terus terang banyak kali juga minta ampun Tuhan, lupa ya, nggak nanya, ya, kadang-kadang sudah dilakukan, oh ya belum tanya Tuhan. Memang kekurangan kita ini. Tapi kita nggak boleh menyerah di situ, amin. Kita mau belajar hari lepas hari sehingga komunikasi kita pada Tuhan Yesus menjadi baik. Sebenarnya perkara yang paling sulit itu dalam hidup ini sebenarnya komunikasi ya. Betul ya? Di gereja juga kalau kurang komunikasi banyak masalah. Tapi kalau ada komunikasi, komunikasinya baik, semuanya bisa selesai. Terlebih kalau kita punya komunikasi dengan Tuhan Yesus. Semuanya akan baik-baik saja. Jadi orang percaya itu sebenarnya gampang hidupnya loh. Tinggal membangun komunikasi keintiman sama Tuhan Yesus saja. Maka saudara akan mengalami damai sejahtera, mengalami hadirat Tuhan Yesus, mengalami janji-janji yang digenapi, mengalami kasih-Nya Tuhan Yesus yang luar biasa. Enak loh. Berapa kali saudara sudah berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah disayang, dikasih Tuhan Yesus. Aku sudah diangkat menjadi anak-anak Bapa di sorga. Nggak main-main loh saudara menjadi anak Bapa di sorga. Bapa di sorga. Kita menjadi anaknya, betapa berharga. Jadi anaknya Jokowi aja udah bangga saudara. Ya, ini anak Tuhan. Raja di atas segala raja. Harusnya itu memicu kebahagiaan kita setiap hari saudara. Bukan kita malah bersungut-sungut. Namanya anak raja, anak Tuhan, saudara.
tubuh kita ini menjadi baitnya Tuhan, maka penyakit tidak akan tahan di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya saudara berkomunikasi terus sama Tuhan Yesus, bangkitkan iman terus, sehingga hal-hal yang jahat yang iblis taruh dalam tubuh kita akan pergi. Ya. Segala perkara ketanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kekuatanmu dari siapa? Ya. Jangan bilang aku masih muda, aku kuat. Enggak. Kalau Tuhan gak kasih kekuatan, loyo. Ya. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, walaupun kita sudah punya umur banyak, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Suatu kali tetangga saya tanya sama istri saya, Bu, Bapak itu udah gak bisa nyetir ya? Kaget istri saya. Hah? Tiap hari nyetir, baru kemarin ke puncak. Kaget saudara. Karena lihat umur saya kan cukup banyak. Tetapi di dalam Tuhan kita sehat. Walaupun kadang-kadang kita merasa sakit ini, sakit itu, tapi pada dasarnya kita sehat. Ya, tanamkan ini saudara. Saudara dan saya sehat. Amin. Ya, kalau cuma sakit-sakit itu biasa, itu numpang lewat aja. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi sakit penyakit itu cuma kamuflase atau kamuflase. Cuma kayak bayang-bayang aja. Dirasakan enggak? Dirasakan. Ya, iblis coba taruh itu supaya sukacitamu hilang. Supaya imanmu berkurang. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus izinkan itu supaya iman kita bertambah. Amin. Supaya kita mantap di dalam Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus itu lebih besar ya dari perkara-perkara yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Ayat 19. Allahku Tuhan Yesus akan memenuhi apa? Segalanya lagi nih. Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, Tuhan kita kaya enggak? Bagaimana kalau saudara bilang kaya versi Surabaya? Kaya. Ya, itu pun masih kurang saudara. Sebab kekayaannya tidak terbatas. Maka jangan ragukan Tuhan Yesus. Ya, saudara yang belum punya rumah, tetap percaya, aku percaya suatu kali aku punya rumah Tuhan. Mereka yang belum dapat jodoh, mulai percaya suatu kali aku dapat jodoh. Ya jangan, yang udah punya jodoh jangan, gimana nih. Ya, saudara, di dalam Tuhan Yesus, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Karena Dia kaya, Dia sanggup untuk memberikannya. Jangan patah semangat. Ya, hidup kita ini, saudara, segala perkara kutanggung dalam Tuhan Yesus, Dia mencukupkan keperluan kita. Ya, mungkin saudara hitung-hitung, pendapatan saya sebulan cuma sekian, pengeluaran kok jauh lebih besar ya. Kok bisa ya? Ya bisa, orang ada Tuhan Yesus. Iya kan? Ya, nggak mungkin kita sampai nggak makan. Kalau orang Kristen sampai nggak makan, berarti dia punya hubungan yang jelek dengan Tuhan. Benar saudara? Kalau orang Kristen nggak suka cita, berarti dia punya hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Sebab nggak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Ya, karena ada pertolongan, ada sahabat, ada Tuhan, ada Bapa yang Maha Kuasa. Ya. Jadi kita sangat enjoy loh jadi orang Kristen. Ya, hidup diberkati luar biasa. Kalau kita pulang ke rumah Bapa, ada tempat yang pasti di sana. Ya, bukan mudah-mudahan, saudara, pasti. Karena bacaan kita tadi, Tuhan Yesus sudah genapi, sudah selesai. Udah dikerjakan selesai. Walaupun pada waktu itu kita bersama orang Israel mengatakan, salibkan dia, salibkan dia.
Betul nggak? Saudara bilang salibkan dia nggak? 2 hari. Ibu bilang salibkan dia juga. Iya. Tapi walaupun nggak ngomong, kita sudah berkata salibkan dia. Sebab kalau dia tidak disalibkan, kita yang celaka. Betul nggak? Kalau kita sayang Tuhan, jangan disalibkan dia, Bapak jangan disalibkan dia. Kita yang celaka. Iya, habis gimana? Emang dilema nih saudara. Ya, tetapi Tuhan Yesus rela. Makanya waktu dia menuju bukit Golgota, pikul salib kan. Lalu ada perempuan-perempuan nangis. Terus Tuhan Yesus nangis juga enggak? Enggak. Dia bilang, hai perempuan-perempuan Yerusalem, jangan tangisi aku. Karena aku lagi jalanin tugas. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Tuhan Yesus nggak perlu belas kasihan daripada kita. Kita yang butuh belas kasihannya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus disalibkan, saudara nggak bilang, kasihan deh Tuhan Yesus. Kalau dia nggak disalibkan, kita yang celaka. Tapi dia dengan rela loh. Aku rela mati bagi kamu. Ya, aku rela berkorban bagi kamu. Aku rela menjalani tugas Bapa karena aku mengasihi Bapa. Ya, walaupun berat enggak? Berat di Taman Getsemani terasa itu keberatannya. Seperti mau mati rasanya. Emang dia mau mati pada waktu. Ya, berat. Jadi tolong saudara jangan menganggap remeh penderitaan Tuhan Yesus sehingga masih tetap berbuat dosa. Ya, kalau orang masih tetap berbuat dosa berarti meremehkan itu penderitaan Tuhan Yesus. Pada penderitaannya sangat dahsyat. Ucap syukur dia sudah selesai. Ya, itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengangkat dia nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dia bangkit, dia hidup. Amin. Dia hidup selama-lamanya. Walaupun dia ada di sorga, tapi dia omnipresent, dia bisa hadir juga dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Ya, dia tahu kesusahan kita. Kita boleh curhat sama Tuhan Yesus, tetapi iman kita tidak boleh menjadi kecil. Amin. Kita curhat, Tuhan aku banyak masalah ini Tuhan, aku banyak masalah. Dan bilang berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ya. Jadi boleh kita berseru kepada Tuhan Yesus, tetapi iman kita tidak boleh menjadi lemah. Habis berseru, saudara katakan, Tuhan aku percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya aku sudah ditetapkan menjadi Raja Wali, menjadi pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Saudara kata-kata itu pasti menyenangkan Tuhan Yesus, amin. Tapi kalau perkataan sebaliknya gimana? Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Kira-kira Tuhan susah nggak dengar kayak gitu? Nggak tahu ya kamu. Aku selalu menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ya. Saudara ngikut Tuhan Yesus itu enak. Tinggal kata Tuhan Yesus bilang apa? Hambaku bangun berdoa. Itu kuk yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan masih ngantuk Tuhan. Memang roh itu penurut tetapi daging lemah. Nggak bangun. Pada saat itu Tuhan bangunkan kita. Ayo bangun, aku pengen memberkati engkau. Ayo bangun, aku pengen menyembuhkan engkau. Tapi kita balas dengan firman, roh memang penurut tapi daging lemah. Tarik selimut lagi. Lewat tuh kesempatan. Ya. Kalau orang mau datang ke rumah saudara, pintunya nggak mau dibuka, ya pergi ke rumah gembalanya. Amin. Jadi di dalam Tuhan Yesus hidup itu enak. Tinggal ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus saja. Kalau kita ikut Tuhan Yesus enak saudara. Walaupun
kadang kita lewat semak berduri. Tapi untuk sampai ke padang rumput yang hijau mesti melalui itu semua. Tapi nggak berhenti di situ, di semak duri aja. Aku mau tinggal di semak duri aja, ya nggak berbuah. Kalau firman itu jatuh di semak duri, tidak berbuah. Harus lewatin terus sampai ke tanah yang baik, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Ya, sekali lagi kita percaya, kita perkara-perkara dalam hidup kita tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum. Bersukacitalah kamu senantiasa. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Coba lihat kiri kanan dulu, bersukacita enggak sih? Bersukacita enggak sih? Ya. Kira-kira wajahnya wajah sukacita enggak? Apa wajah letih lesu, berbeban berat, datang sama Tuhan Yesus? Kita bersukacita. Amin. Ya, saking bersukacitanya Dwi bikin puding hari ini. Amin. Ya. Ya. Coba kalau nggak bersukacita nggak jadi. Ya. Iya kan, kamu bersukacita nggak? Bersukacita nggak waktu bikin? Iya. Iya tapi kan permintaan kamu kan. Iya. Jadi segala perkara kita mau tanggung dalam Tuhan Yesus dengan sukacita. Amin. Kalau saudara bawa persembahan juga, bawa dengan sukacita. Amin. Kalau kamu diizinkan untuk berbagi bagi rumah Tuhan, bawa dengan sukacita. Karena dia tidak pernah berhutang. Hutang Tuhan Yesus sama kamu berapa? Hutangnya Tuhan Yesus sama kamu berapa? Kita yang berhutang terus sama dia. Iya kan? Jadi ya udah mengalir aja. Mengalir. Karena Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Janji-janji-Mu ya dan amin. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mau bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena perkara-perkara yang kami alami dalam hidup ini, kami dapat tanggung di dalam Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan pasti mencukupkan keperluan kami, karena Engkau maha kaya, tidak terbanding kekayaan-Mu Tuhan. Engkau dapat memberikan kekayaan bagi kami. Kekayaan jasmani kami semua sehat ya Bapa. Walau banyak kali kami mengalami sakit ini, tetapi pada dasarnya kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam perkara-perkara yang lain ya Bapa, perkara makanan, minuman, pakaian, apapun juga kami mau tanggung di dalam Tuhan Yesus, dan semuanya pasti akan bisa teratasi dengan baik. Sehingga membuat kami bersukacita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bawa persembahan kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis,
Ia membagi-bagikan, ia memberikan orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan luruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga persepuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Kita siapkan persembahan kita akan satu pujian berilah pada Tuhan. Seperti firman yang sudah disampaikan Bapak Gembala, kita mau juga bawa perkara-perkara bangsa, perkara yang ada di kota kita, di gereja, bahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita buka hati kita berserah dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang turun tangan, memberkati dan menjawab doa-doa kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ada di dalam hadirat-Mu.
hati kami penuh damai sejahtera pada saat kami ada di dalam Tuhan Yesus. Biar hal itu terjadi di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, Kau juga terus memberikan sukacita ya Bapa kepada kami semua. Saat ini kami juga bersukacita ya Bapa, karena segala perkara dapat ditanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Kami juga bawa perkara bangsa ini ya Bapa, biar pertolongan Tuhan Yesus atas bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Dan juga kami rindu biar hati rakyat Indonesia terbuka bagi Tuhan Yesus. Kami rindu banyak, bahkan jutaan orang di dalam bangsa ini boleh terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami juga bawa ya Bapa untuk kota kami ya Bapa, biar kota kami juga boleh mengalami lawatan daripada Tuhan Yesus, sehingga Bekasi menjadi kota yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi penuaian yang besar-besaran di Bekasi ini. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, biar kiranya hadirat Tuhan, naungan Tuhan Yesus juga ada pada kota kami, sehingga kota kami ini aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Bapa. Tutup bungkus kami semua ya Bapa dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Mohon perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum kami juga membawa doa liturgi ini, kuduskan dan layakkan kami. Kami rindu berkenan di hati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus nantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa, mulialah nama Tuhan Yesus. Kiranya Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran
dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Ya, angkat tangan kita sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari yang kita bisa bergandengan tangan, Kita mau berdoa bersama-sama, gak hanya saya yang di sini, tapi kita mau mengucapkannya bersama-sama. Yang ada di layar, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk gereja GBH Kudus. Kiranya diberikan kerendahan hati yang setiap jemaat, gembala, dan juga penatua, pelayan Tuhan diberikan kerendahan hati untuk bisa mengikuti seluruh pelayanan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya kami saling mendukung dan saling mendoakan sehingga pelayanan di tempat ini bisa memuliakan Tuhan Yesus senantiasa. Dan ada pada saatnya waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan berkat-berkat berkelimpahan. Bahkan jiwa-jiwa yang mengasihi Tuhan, Tuhan kirimkan ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami keberhasilan untuk naik kelas di dalam kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBH Kudus. Dan kami percaya kesembuhan secara rohani, kesembuhan secara jiwa, kesembuhan secara tubuh terjadi dalam kehidupan kami. Seluruh jemaat GBH Kudus, gembala, keluarganya, penatua keluarganya, pelayan Tuhan dan keluarganya, semua kami diberikan kesehatan yang sempurna. Kesembuhan yang sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan kami tidak lupa untuk mengucap syukur ketika kami disembuhkan kembali kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran. Kami berdoa juga bersehati untuk acara Paskah pada tanggal 31 Maret 2024 di Rumah Perubahan Jatiwarna. Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang mengurapi tempatnya. Kiranya ada pengurapan Tuhan di tempat di mana kami beribadah nanti ya Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami yang juga mendaftar, Tuhan berikan kemampuan juga untuk bisa hadir di tempat itu nanti ya Tuhan. Berikan kami juga dana yang cukup untuk mencukupi kebutuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya terjadi dengan seizin Tuhan Yesus saja. Kita berdoa bersama-sama juga untuk keuangan kita, keuangan jemaat dan gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini bersama-sama berantai berdoa untuk keuangan kami. Tuhan berikan kemerdekaan bagi keuangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga biarlah kami juga saling murah hati satu dengan yang lain, saling memberkati, tidak pelit, tidak kikir di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memerdekakan keuangan kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang sudah hadir, untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, untuk Ibu Penatua Haryawati, untuk Mbak Dwi, untuk Opung, untuk Ibu Santi, untuk Ibu Kris, untuk Ibu Afrida, untuk Bang Benget, untuk Bro Denis, Sis Arum, dan untuk yang ada di online, untuk Ibu Nini, untuk Ibu Yohana,
untuk Bro Oktris, Sis Dina, Sis Popo, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semakin bersehati di dalam Tuhan Yesus, sehingga Tuhan mengabulkan setiap permohonan doa kami yang hari-hari ini kami naikkan di dalam gerejamu ini ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami percaya ketika Tuhan Yesus mengatakan ya, maka semua jalan akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan berikan juga kami kekuatan baru hari-hari ini menghadapi setiap situasi yang ada. Kami bersahati mengusir setiap roh sakit penyakit, roh kematian, roh maut, roh kecelakaan, mara bahaya, malapetaka kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga mengusir setiap roh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini bersahati mengusir setiap kuasa kegelapan, energi negatif kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang bertindak saat ini bagi kami semua, membela anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah doa kami tidak terhalang, dan pengurapan Tuhan turun atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kami menerimanya, pengurapan baru di dalam nama Yesus. Kami menerima berkat-berkat Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasti menerimanya. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kewajiban kami, buat janji iman kami, buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Kiranya kami boleh melakukannya dengan setia. Biarlah juga kami hamba-Mu Tuhan menggenapi firman-Mu untuk berbagi berkat untuk PBB di gereja-Mu ini ya Bapa. Biar kami setia menjalankannya. Juga buat kebaktian Paskah, biar kami juga berbagi ya Tuhan untuk kebaktian Paskah. Apapun yang kami bawa kepada Tuhan Yesus, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga buat renovasi tempat ini juga ya Bapa, biar kami juga berbagi dengan rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat acara sepanjang tahun ini, biar rancangan-rancangannya berasal daripada-Mu juga. Kami juga berdoa buat renovasi ini, untuk para tukangnya Tuhan memberikan perlindungan, keselamatan bagi mereka, biar mereka juga menikmati berkat-Mu Bapa. Biar besok dipasang wallpaper dan juga perbaikan di ruangan atas, biar semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, ada satu kesaksian tentang Paskah yang akan kita jalani. Kita sudah survei ke sana, saudara. Ternyata tempat yang kita sukai di tempat itu sudah nggak bisa dipakai karena sudah ada yang pesan. Udah kita ngalah ke tempat yang agak sepi, saudara. Gak apa-apa, ya dimana aja kalau Tuhan tetapkan pasti baik, saudara. Tapi anehnya tiba-tiba beberapa hari kemudian tempat yang kita sukai itu tidak jadi dipesan sama komunitas lain, sehingga kita bisa ada di tempat itu. Udah di booking, udah. Di Tuhan, saudara. Artinya apa, saudara? Tuhan kita ini terus campur tangan. Yang penting kita nggak usah ngotot lah. Di mana aja baik. Amin. Tapi saya percaya Tuhan Yesus pasti pengen yang terbaik. Ternyata rumah perubahan ini, saudara, sebenarnya nggak bayar. Orang masuk juga nggak bayar. Cuman diwajibkan beli voucher. Ya, vouchernya satu orang 25 sebenarnya. Tapi kalau saudara mau punya acara supaya disediakan sound system, disediakan bangku, maka vouchernya itu minimal 50.000. Vouchernya itu untuk beli makanan di dalam, bukan untuk apa-apa, saudara. Jadi keren ini caranya, saudara. Namanya juga rumah perubahan dan tempatnya bagus sekali, saudara. Saya berharap saudara hari ini mendaftar.
ya, karena ditutup hari ini. Karena kita perlu, betul hari ini terakhir ya? Hari ya? Arum, hari ini terakhir ya. Disuruh daftar, biayanya sebenarnya satu orang 100.000, tetapi kita dari gereja kasih subsidi 50.000. Ya, saudara bayar 50.000, tapi 50.000 kalau saudara mau tambah sebagai donatur berapa aja. Ya, karena dananya dibutuhkan 3 juta rupiah ya, untuk 30 orang. Berharap saudara bisa ikut, itu tanggal 31 Maret, hari kebangkitan Paskah, hari Paskah Tuhan Yesus ya. Nanti di sana juga Ibu Alfrida bisa kasih makan itu kerbau saudara. ada rumah Toraja di situ. Ya, tapi saudara ibadah pagi dulu di sini. Tapi kalau Ibu Santi mau ikut langsung juga nggak apa-apa, sama lebih dekat sana. Ya, berdoa aja dulu Bu Santi ya. Siapa tahu bisa ajak opung juga, tempatnya enak Bu, bener. Dan nggak susah karena ya dekat di Jatiwarna. Ya, habis Jati Asih, Jatiwarna. Ya, acara di sana dimulai jam 11 ya. Jam 11, kurang lebih 3 atau 4 jam kita pulang. Dan enak, nggak macet saudara, karena dekat sekali. Ya, cuma setengah jam ya, nggak sampai setengah jam. Ya, soalnya tempatnya bagus banget, betul bagus. Itu yang punya anak Tuhan, jadi banyak dipakai buat ibadah. Dan mungkin Bu Santi nanti bisa survei ke sana, karena di sana ada gedung buat pernikahan tuh muat 1.200 orang. Benar Bu, itu biasa dipakai sama orang-orang pesta orang Batak, banyak dipakai di situ. Ya, bisa sambil survei begitu. Ya, jadi ya ini juga karya Tuhan yang luar biasa. Ya, ini lebih enak daripada di Mekarta. Ya, karena di Mekarta, maaf, toiletnya menjijikan. Di sana bersih banget, seperti baru. Ya, oh betul-betul kita dimanja lah di sana. Dan banyak pohon di sana. Jangan-jangan Bu Kris nggak mau pulang nanti. Ya, di sana enak tempatnya saudara. Ya, puji nama Tuhan Yesus, makanan juga sudah sedia dan tidak boleh bawa makanan dari luar. Makanan semua dari dalam. Ya, Gembala. Oh iya, saya tadi waktu perjalanan ke sini Tuhan ingatkan, ya udah lama kita nggak jual minyak ke tetangga. Memang mereka beberapa kali udah nanya, Pak kapan jual minyak? Ya, tapi pasti Tuhan akan buka jalan. Biasa kita jual 21 kantong, masing-masing 2 liter. Ya, untuk masyarakat di sekitar ini. Ya, harganya cuma 5.000 2 liter, dan yang 5.000 juga nanti dikembalikan untuk kasnya RT. Ya, dan memang kita tidak mau gratis, sebab ketika gratis nanti jadi masalah. 5.000 kan murah ya. Puji Tuhan. Apalagi? Baik, saudara, jangan terbeban berat ya. Aduh, ini banyak banget. Enggak. Tuhan cuma mau kasih kesempatan buat kita untuk kita menjadi berkat. Baik, silakan Ibu Santi. Bersama-sama jemaat Tuhan Yesus kita berdiri, kita bersama-sama membaca dari Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami,
tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati dan Mari tadakan tangan kita kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu dengan iman percaya dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Kiranya ibadah pada siang hari ini berkenan di hadapan Bapa memuliakan Tuhan Yesus. Ucap syukur juga kalau hari ini Opung bisa bersama dengan kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau dia sehat dalam berkat perlindungan Tuhan Yesus. Umurnya sudah 87 tahun, tetapi Tuhan selalu menyertai dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar dia bahagia, biar dia sehat selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur juga buat makanan pada pembuka doa puasa ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati makanan dan minuman yang disediakan. Berkati Ibu Haryawati yang menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati Dwi yang menjadi saluran berkat bagi kami.
Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga yang mengolahnya. Haleluya. Amin, amin, amin. Dinat, berberkati Popo. Sama Bapak Gembala. Ya. Yuk kita buka videonya sebentar untuk laporan ibadah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Oke, selamat siang, selamat buka puasa. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong. Amin, amin, amin. Makasih Mbak Juli, kuningnya.